Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai Notifood Fake Food Waste. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Arsidemika Amni Sarenggani dengan NIM belakang 093. Yang kedua ada Risma Nur Cahyani dengan NIM belakang 102. Dan yang terakhir ada Frida Puriasa dengan NIM belakang 104. Di sini kami mengambil judul mengenai sistem informasi meminimalisir sampah makanan dengan pengingat kadaluarsa dan donasi makanan menggunakan aplikasi Notifood, atau dalam bahasa Inggrisnya Information System of Reducing of Food Waste Through Expiration, Reminder, and Food Gravity using Notifood Application. Salah satu isu global yang hingga saat ini belum dapat ditangani adalah sampah makanan atau food waste. Permasalahan ini juga menjadi target SDGs nomor 12 tahun 2030, yaitu Zero Food Waste. Sampah makanan per rumah tangga jika dikumpulkan dalam 1 tahun jumlahnya mencapai 1,3 juta ton, di mana 113 kg dihasilkan dari rumah tangga. Salah satu penyebab sampah makanan adalah karena tak jarang orang menimbun makanan dan minuman hingga kadaluarsa. Fenomena sampah makanan merupakan malapetaka pencemaran bagi lingkungan karena menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang menyebabkan kerusakan ozon sehingga memicu pemanasan global dan efek rumah kaca. Berikut adalah persentase limbah makanan dalam rumah tangga. Sebelum itu, apa sih itu food waste? Sampah makanan atau biasa disebut dengan food waste adalah makanan yang telah melewati rantai pasokan makanan hingga menjadi produk akhir, berkualitas baik dan layak dikonsumsi, tetapi tetap tidak dikonsumsi dan pada akhirnya akan dibuang. Lalu bagaimana sih solusinya? Nah, di sini Notifood bisa menjadi solusi, di mana Notifood ini merupakan aplikasi reminder and sharing food platform. Dengan kemajuan teknologi, salah satu solusi adalah menggunakan aplikasi yang dapat membantu dalam upaya meminimalisir food waste. Maka kami, kelompok 8, berupaya untuk merancang aplikasi Notifood untuk mengatasi permasalahan sampah makanan yang bersumber dari rumah tangga. Fitur yang pertama pada aplikasi Notifood ini, yang pertama yaitu ada notifikasi pengingat kadaluarsa. Fitur yang dapat menyelesaikan masalah food waste akibat terlewat tanggal kadaluarsa, di mana seringkali masyarakat begitu sibuk untuk selalu mengecek tanggal kadaluarsa makanan di rumah dan terlalu banyak stok makanan yang mengakibatkan sulit mengingat tanggal kadaluarsanya. Kemudian fitur yang kedua yaitu adanya cek persediaan makanan Anda. Ketika membeli makanan dalam jumlah besar, belum tentu berdampak baik. Kadangkala kita perlu membatasi pembelian untuk menghemat pengeluaran dan meminimalisir food waste. Pencatatan yang baik memudahkan kita untuk melacak persediaan stok sehingga mencegah pembelian stok makanan yang berlebihan. Dan fitur yang ketiga yaitu donasi atau berbagi makanan. Fitur yang dapat menyelesaikan masalah food waste akibat pembelian produk makanan dalam jumlah besar sekaligus sehingga tidak mampu menghabiskan seluruh persediaan makanan sebelum masa kadaluarsanya tiba. Sehingga fitur ini memudahkan pengguna dalam melakukan donasi maupun berbagi kepada sesama. Selanjutnya ada user interface. Pada tampilan awal yaitu launch page, di sini terdapat splash screen dan juga welcome page. Selanjutnya ada menu sign up dan juga login, di mana pada menu sign up ini user diminta untuk memasukkan username, email, dan juga password atau juga bisa login menggunakan akun Google, Facebook, ataupun Apple. Di sini untuk masuk ke halaman aplikasi, user diminta memasukkan email dan juga password yang digunakan saat sign up. Berikut adalah tampilan ketika user ingin mereset password. Selanjutnya ada menu settings, di mana pada menu settings ini terdapat menu profile. Yang selanjutnya yaitu ada tampilan fridge, di mana ini merupakan tampilan utama yang akan menampilkan daftar persediaan makanan dari user tersebut. Dan yang selanjutnya ada tampilan nutrition fact, di mana merupakan tampilan nilai gizi dari produk tersebut.
Dan yang selanjutnya yaitu tampilan pada charity menu, di mana pada tampilan yang pertama merupakan tampilan daftar produk-produk yang dicaritikan oleh user dan kemudian bisa menambahkan atau mempost produk yang akan dicaritikan dengan mengisi item name, detail name, pick up time, dan location. Dan gambar yang ketiga merupakan tampilan ketika sudah dipost. Yang selanjutnya yaitu ada tampilan chat, di mana chat ini bisa digunakan untuk berkomunikasi antar user dalam mempick up produk charity tersebut. Yang pertama adalah tampilan chat secara general, kemudian yang selanjutnya merupakan tampilan chat secara detail. Nah, selanjutnya terdapat tampilan menu add item, di mana ketika user mengklik menu ini, aplikasi akan secara otomatis membuka kamera untuk men-scan item tersebut. Atau user juga dapat mengklik tombol add details manually atau meng-add item secara manual dengan memasukkan nama, kuantitas, tanggal beli, dan tanggal expire. Kemudian, sistem akan secara otomatis menampilkan successfully added to fridge ketika user telah menekan tombol add this item, lalu user akan diarahkan aplikasi untuk pergi ke menu fridge. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini terdapat tampilan menu notifikasi, di mana pada menu inilah user akan diberikan reminder terkait item yang harus segera dikonsumsi agar tidak terlewat tanggal kadaluarsa. Sistem akan mengingatkan secara berkala kepada user mulai dari H-7 kadaluarsa. Selanjutnya ini terdapat menu Discover yang di dalamnya terdapat communities dan post, di mana pada communities ini user dapat bergabung ke dalam berbagai komunitas ataupun membuat komunitas. Lalu pada menu post ini user dapat membuat sebuah postingan atau berinteraksi dengan user lain melalui postingan user tersebut. Nah, sebelum mendemokan prototyping ini, saya akan menjelaskan user flow sistem terlebih dahulu. Next. Nah, kita lihat di sini pertama user dapat melakukan login atau sign up, kemudian login, yang kemudian divalidasi sistem. User juga dapat melakukan reset password. Setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi, akan terlihat 5 menu utama. Namun user akan secara otomatis berada pada menu fridge. Ketika user mengakses menu charity, user dapat menambahkan item untuk berdonasi dengan cara mengisi form. Kemudian, jika berhasil, sistem akan menampilkan pesan sukses, lalu user dapat melihat item kemudian mengirimkan pesan. Jika gagal, maka user akan mengisi form ulang, lalu ketika mengakses menu ini juga dapat langsung melihat item kemudian mengirim pesan. Selanjutnya adalah menu Discover. Aktivitas yang dapat user lakukan yakni menambahkan postingan dengan klik post, kemudian add post. Ketika berhasil, maka sistem menampilkan pesan berhasil. Jika tidak, maka user akan kembali ke menu post. Kemudian user juga dapat bergabung dalam komunitas maupun menambahkan komunitas dengan isi form. Kemudian, jika sukses, sistem akan menampilkan pesan sukses. Selanjutnya, yakni menu add item, di mana user dapat melakukan add item secara manual dengan mengisi form. Lalu ketika sukses, sistem akan menampilkan pesan sukses. Atau user juga dapat menambahkan item dengan cara men-scan item tersebut. Jika sukses, sistem akan menampilkan pesan sukses. Kemudian ketika sistem sudah menampilkan pesan sukses ini, user akan diarahkan ke menu fridge yang berisi list item, kemudian detail item. Pada menu settings ini, user dapat mengedit profile, kemudian logout. Kelompok kami akan mendemokan prototyping dari aplikasi Notifood ini.
Ayo kita bagikan makanan daripada membiarkannya terbuang. Nah, mari kita kurangi limbah makanan untuk mendukung realisasi SDGs nomor 12 tahun 2030 terkait dengan Zero Food Waste. Nah, selesai sudah presentasi dan demo prototyping dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.